Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan nama saya Nur Rahman Nur Karim. PIN saya yaitu 2892050092. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Public Speaking and Negotiation yang diampu oleh Ibu Nunung Nur Alira. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu relationship atau hubungan. Sebelum memasuki relationship atau hubungan negosiasi, sini saya akan memperkenalkan macam-macam pengertian negosiasi. Muncul sebuah kebingungan oleh khalayak umum ketika mendengar kata negosiasi. Menurut Alcott and George W. Bush, negosiasi merupakan segala sesuatu yang ada di dalam aktivitas manusia di bawah semua kondisi setiap saat. Negosiasi dilakukan dengan tidak melanggar sebuah hubungan yang baik, tetapi untuk membentuk integrasi baru yang berbeda serta negosiasi yang dianggap sebagai cara yang positif dari penataan proses komunikasi. Itu merupakan menurut Stark and Fisher pada tahun 2003. Dengan kata lain, negosiasi merupakan proses pembuatan keputusan antar individual yang diperlukan setiap kali tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Thompson tahun 2009 yang memiliki tujuan, kebutuhan, serta sudut pandangan yang berbeda untuk berusaha menemukan landasan yang sama dalam mencapai sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Menurut businessdictionary.com pada tahun 2016. Dalam sejarahnya, praktik negosiasi cenderung ke arah stasis and trade. Meskipun terdapat banyak aktor and pemerintah Meskipun terdapat banyak aktor non-pemerintah yang ikut berkontribusi dalam praktik diplomasi untuk membentuk kebijakan politik dunia. Menurut Jola and Kornbot pada tahun 2013, singkatnya, negosiasi merupakan sebuah kegiatan atau proses tawar-menawar yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama oleh pihak-pihak yang berunding. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu pengertian hubungan. Apa yang dimaksud hubungan? Hubungan merupakan sepasang entiti yang memiliki arti bagi pihak-pihak yang merupakan bentuk yang dimengerti dari integrasi di mana lampau dan masa depan yang mempengaruhi perilaku mereka saat ini. Hubungan dalam negosiasi. Proses negosiasi terjadi di antara dua pihak yang tidak memiliki hubungan sebelumnya. Kemudian, para individu menjalin kebersamaan untuk membuat kesepakatan dan tidak memiliki hubungan sebelumnya saat kesepakatan dijalani. Selanjutnya yaitu negosiasi terjadi dalam lingkungan sosial yang kaya dan kompleks yang memiliki dampak yang signifikan terhadap cara bagaimana pihak-pihak berintegrasi dan bagaimana proses tersebut berkembang. Hubungan dalam negosiasi. Proses negosiasi terjadi di antara dua pihak yang tidak memiliki hubungan sebelumnya. Para individu menjalin kebersamaan untuk membuat kesepakatan dan tidak memiliki hubungan sebelumnya saat kesepakatan dijalani. Negosiasi terjadi dalam lingkungan sosial yang kaya kompleks yang memiliki dampak yang signifikan terhadap cara bagaimana pihak-pihak berintegrasi dan bagaimana proses tersebut berkembang. Hubungan dalam negosiasi. Dalam konteks negosiasi, orang-orang bertindak dalam hubungan, dan hubungan-hubungan ini memiliki masa lalu, masa kini, dan masa depan. Cara-cara hubungan-hubungan masa lalu dan masa depan berdampak pada negosiasi masa kini. Reputasi
Kepercayaan dan keadilan adalah merupakan hal yang sangat penting bagi negosiasi yang efektif di dalam sebuah hubungan. Negosiasi sebagai hubungan antar negara yang mengambil peran komunikator dan komunikan menjadi sebuah proses penting dalam diplomasi yang pelaksanaannya tidak terlepas dengan etika dan bahasa yang digunakan. Sedangkan bahasa meliputi bahasa verbal dan bahasa tubuh menjadi alasan menghasil tindaknya sebuah negosiasi. Bahasa yang digunakan hendaknya adalah bahasa internasional sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakkesesuaian. Bahasa tubuh juga haruslah diatur dengan bagaimana cara agar apa yang disampaikan dapat meyakinkan lawan bicaranya. Sifat hubungan antar para pihak dalam negosiasi pertimbangan pada level ini melibatkan nilai tugas objektif negosiasi versus nilai hubungan antar pihak. Jika nilai menyelesaikan tugas tinggi dan nilai hubungannya rendah, pihak strategi negosiasi Anda terbuka untuk fokus untuk menuntut nilai. Di sisi lain, jika nilai hubungan tinggi dan nilai tugas rendah, maka pilihan strategi negosiasi Anda harus difokuskan pada penciptaan nilai dan peningkatan hubungan. Jadi, elemen terpenting yang diperlukan untuk menyatukan para pihak untuk negosiasi adalah hubungan. Para pihak harus saling menghormati, dapat dipercaya, dan konstruktif tanpa syarat satu sama lain. Mereka harus merencanakan dan mempersiapkan untuk membangun dan memelihara hubungan kerja yang baik yang diperlukan untuk mengatasi perbedaan dan konflik. Itu saja sekiranya yang dapat saya sampaikan tentang hubungan negosiasi. Apabila ada kesalahan ataupun ketidaksesuaian dengan materi saya mohon maafkan sebesar-besarnya karena saya masih dalam tahap belajar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.